Halo sahabatku seperjuangan. Cerita horor memang memiliki magnet tersendiri bagi sebagian orang. Sensasi tegang ketika mendengar cerita horor, rasa penasaran, dan takut bercampur aduk menjadi satu. Biasanya, cerita horor selalu dihubungkan dengan suatu tempat yang dianggap angker oleh masyarakat. Kisah menyeramkan dan telah dipercaya masyarakat juga dikenal dengan istilah urban legend, berisi cerita yang biasanya berkaitan dengan misteri, horor, dan ketakutan. Ada suatu tempat, di mana banyak orang percaya bahwa tempat tersebut merupakan tempat yang paling dihantui oleh arwah-arwah masa lalu. Kisah mengerikan ini telah diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kira-kira, di manakah tempat itu? Baiklah, kalau gitu, langsung saja kita simak. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya terlebih dahulu kita like dan subscribe, agar kalian tidak ketinggalan tentang sejarah-sejarah yang akan kita bahas di channel ini. Kota Baguio, Filipina. Kota Baguio adalah kota yang terletak di Provinsi Benguet, Filipina. Dan kota ini dulunya didirikan oleh Amerika Serikat pada tahun 1900. Berdasarkan klasifikasi iklim Köppen, Kota Baguio merupakan kota yang menjadi perbatasan dua jenis iklim, yaitu iklim muson tropis dan iklim dataran tinggi subtropis. Sehingga, kota ini dikenal sebagai kota yang memiliki suhu udara yang sangat sejuk, karena lokasinya yang berada di dataran tinggi di Pulau Luzon. Yang juga membuatnya kondusif untuk pertumbuhan tanaman berlumut seperti anggrek dan pohon pinus. Maka, kota ini juga bisa disebut sebagai kota pinus. Filipina tak hanya terkenal dengan keindahan alamnya saja, tapi, ada beberapa tempat di sana banyak menyimpan misteri yang menyeramkan. Hotel Diplomat. Hotel ini merupakan hotel yang paling menyeramkan yang berada di Filipina, karena menyimpan saksi bisu pembantaian para tentara Jepang. Sejarah Hotel Diplomat ini, dulunya disebut sebagai rumah liburan Dominika, pertama kali dibangun oleh para biarawan Amerika dari Ordo para Pengkhotbah, yang pada umumnya dikenal sebagai Ordo Dominikan, dari tahun 1913 hingga tahun 1915. Pembangunan ini, dipimpin oleh Pastor Roque Ruano, salah satu anggota Ordo yang juga arsitek, yang mendesain bangunan utama Universitas Santo Tomas di Manila, salah satu universitas Katolik Roma swasta tertua di Filipina. Setelah selesai pembangunannya, tempat itu berubah menjadi seminari yang disebut Colegio del Santissimo Rosario, pada bulan Juni tahun 1915, tetapi karena pendaftarannya yang rendah, Ordo Dominikan telah mengembalikan tempat itu kembali ke tujuan semula 2 tahun kemudian. Sejarah suram Dominican Hill Retreat House dimulai selama Perang Dunia Kedua. Hal itu dimulai saat tentara Kekaisaran Jepang, yang dipimpin oleh Jenderal Tomoyuki Yamashita, mengubah bangunan tersebut jadi kamp tawanan perang. Para pendeta dan biarawati yang menduduki gedung itu, dipaksa untuk melayani layaknya bak pembantu bagi para prajurit. Tentara Kekaisaran Jepang, terutama polisi militer rahasianya yang dikenal sebagai Kempeitai, melakukan tindakan biadab selama pendudukan mereka di rumah retret. Tindakan biadab yang mereka lakukan sebut saja seperti pemerkosaan, penyiksaan, dan pemenggalan kepala para imam, biarawati, dan pengungsi yang tinggal di dalam temboknya. Dan beberapa orang juga mengklaim, tentara Jepang juga diduga membantai banyak anak-anak di 2 air mancur, yang terletak di 2 sisi bangunan. Kemudian pada tahun 1973, Hotel Diplomat ini mengakuisisi kepemilikan properti seluas 17 hektar atau 170.000 meter persegi. Lalu mereka merombak interior tempat itu, dan mengubahnya menjadi sebuah hotel dengan 33 kamar tidur. Meskipun ada perubahan, perusahaan tetap mempertahankan arsitektur unik yang dapat dilihat di luar perusahaan. Dan pada saat itu,
Hotel tersebut telah dikelola oleh pengusaha dan penyembuh iman yang terkenal di kota Baguio bernama Antonio Akpaoa. Namun sayangnya, operasi hotel itu terhenti setelah kematiannya pada tahun 1987. Atas kematiannya itu, hotel ini pun resmi ditutup, dan sampai sekarang tempat ini menjadi tempat bersejarah, dan menjadi salah satu tempat sejarah yang paling menyeramkan di dunia. Atas peristiwa tersebut, sampai sekarang masyarakat setempat masih percaya akan arwah-arwah yang masih bergentayangan di hotel itu. Karena, sebagian masyarakat yang melintas di daerah itu, terkadang mendengar suara teriakan anak kecil, dan juga penampakan sosok tanpa kepala. Baiklah, video kali ini, saya akhiri sampai di sini dulu ya. Sebelum pamit, saya ucapkan terima kasih banyak karena sudah menonton. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya, yang pastinya tidak akan kalah menariknya.